Welcome to YouTube channel and welcome to back dengan aku Dewantara. Ya teman-teman, di video kali ini aku sangat excited sekali teman-teman. Ingin membahas tentang bagaimana sih peluang YouTube di 2020 untuk para pemula. Bagaimana sih peluang YouTube untuk ya pengangguran dan sebagainya. Dan bagaimana sih YouTube di tahun ini dan ya, tahun-tahun yang akan datang. Di sini aku akan bagi 3 poin ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat penting sekali teman-teman, terutama untuk para YouTuber pemula. Seperti aku pun, aku masih YouTuber pemula teman-teman. Dan juga untuk kalian-kalian yang mungkin lagi masih sekolah, lagi bingung juga cari kerja apa. Dan silakan kalian tonton video ini. Mungkin dengan kalian tonton video ini kan bisa kembali menemukan ide-ide kreatif dan inovatif untuk ya perkembangan karir kalian seperti itu teman-teman. Jadi kenapa? Apakah YouTube 2020 sangat pengaruh teman-teman? Menurutku akan sangat berpengaruh teman-teman. Terutama pada saat ini, pada tahun ini, ya pada era ini adalah era-era digital teman-teman. Bagaimana juga banyak sekali yang mengeluhkan gitu teman-teman. Susahnya mencari pekerjaan. Akhirnya mereka ya nganggur beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Bingung mereka untuk mencari kerja. Susah ya cari kerja, mereka udah usaha ke sana ke sini. Susah sekali untuk mencari kerja. Terutama mungkin untuk lulusan-lulusan yang SMP gitu mungkin teman-teman ya. Oh, SMP, SMK gitu teman-teman. Mereka akan ya lowongannya otomatis semakin sempit gitu teman, semakin sulit gitu teman-teman. Jadi mereka mulai akan berpikir untuk ke YouTube teman-teman. Jadi enak ya ternyata akan bikin video YouTube gitu. Kita tinggal take video, bahkan kita sambil main-main, kita sambil bersenang-senang, ya kita dapat berpenghasilan. Contoh aja misalnya kita bikin ya food vlogger gitu teman-teman. Kita nyanyi dengan makan, kita review, akhirnya kita dapat penghasilan dari YouTube. Buat kalian yang mungkin kayak aku hanya cerita-cerita curhat-curhat aja, kita hanya cerita-cerita aja, kita dapat penghasilan dari YouTube. Ya kita share pengalaman kita mungkin tentang penyakit dan sebagainya, kita dapat penghasilan dari YouTube. Kita kasih tips bagaimana tutorial hijab, make up, perawatan. Ya banyak sekali teman-teman. Cara-cara teknologi zaman sekarang, cara komputer dan sebagainya, kita udah bisa berpenghasilan. Tanpa adanya pressure, tanpa adanya tekanan. Kita tidak ada yang menyuruh. Kita tidak ditekan, kita tidak di pressure gitu teman-teman. Kita bisa bikin video kapan aja, kita bisa upload kapan aja dan uangnya pasti ada teman-teman, dan penghasilannya juga pasti ada. Seperti itu teman-teman. Jadi menurutku pada masa yang akan datang juga bisa jadi YouTube akan menjadi peluang bagi mereka-mereka yang ya mungkin kurang paham akan teknologi. Karena pada dasarnya jelas teknologi yang akan datang akan lebih sangat canggih ya teman-teman. Seperti itu. Jadi mereka hanya paham tentang YouTube, akhirnya mereka ya berhubung aku hanya tahu YouTube, oke lah aku akan pelajari YouTube gitu. Nah mereka akhirnya mulai turun kembali ke YouTube, mereka akan pelajari YouTube dan mereka akan berpenghasilan di sana. Saya yakin teman-teman seperti itu. Jadi buat kalian yang mungkin ingin menjadi seorang YouTuber pemula, silakan kalian mulai dulu teman-teman. Bikin video apapun yang kalian suka. Niatkan mungkin niat kalian berpenghasilan, silakan teman-teman. Tidak munafik teman-teman. Karena pada zaman saat ini memang mencari kerja susah dan otomatis butuh penghasilan. Kalian niatkan apa aja, insya Allah halal teman-teman. Yang penting kalian bikin video-video yang ya bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Dan ini juga tips gitu buat kalian para YouTuber pemula. Buatlah video-video yang setidaknya bermanfaat untuk orang lain, sehingga orang lain datang ke channel kalian dan mereka merasa terjawab gitu keinginan mereka di channel kalian, sehingga mereka akan terus menghadiri atau datang ke channel kalian menghadiri. Maaf teman-teman kalau agak belibet. Dan mereka akhirnya datang dan mendapat jawaban di channel kalian. Karena mereka akan berlangganan ke channel kalian. Dan tentu itu akan sangat-sangat membuat channel kalian mudah sekali berkembang. Itulah tipsnya teman-teman. Yang pertama yaitu karena susahnya mencari pekerjaan, mereka akan memilih YouTube. Dan peluang YouTube di 2020 masih terbuka lebar. Dan yang kedua, kenapa pilih YouTube di 2020 dan masa yang akan datang? Karena tekanan teknologi yang akan sangat-sangat dahsyat pasti teman-teman. Dahsyatnya gimana? Bisa jadi karena lowongan semakin sempit. Contoh saja pada yang akan datang akan ada pabrik-pabrik, bahkan hampir semua pabrik-pabrik akan menggunakan robot, tidak akan menggunakan jasa karyawan lagi. Ya mungkin akan menggunakan, tapi mereka yang paham akan teknologi dan mampu bekerja sama dengan robot. Gitu teman-teman. Jadi otomatis mereka yang awalnya mungkin ingin masuk pabrik dan sebagainya, keinginannya akan ya tidak terpenuhi teman-teman. Seperti itu. Nah akhirnya mereka berpikir
ya sekarang udah zaman teknologi, segala serba canggih gitu. Apa yang aku tahu, akhirnya mereka, oh iya aku cuma tahu YouTube, aku cuma tahu ya Instagram dan sebagainya. Akhirnya mereka masuklah ke dunia YouTube, mungkin Instagram dan lainnya juga. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kedua adalah tekanan teknologi tadi. Bisa jadi itu adalah faktor kenapa kalian harus bikin YouTube sekarang teman-teman. Jika kalian tidak mampu untuk misalnya mungkin khawatir gitu untuk tidak bisa berkreasi gitu, tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan karena kalian tidak mau atau tidak ingin atau tidak suka untuk belajar tentang teknologi, mungkin kalian bisa mulai pelajari YouTube mulai sekarang teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menuntut kreativitas dan inovatif. Dan dampak dari perkembangan teknologi yang akan semakin luar biasa dahsyatnya, itu akan berdampak juga akan mempressure kalian untuk menjadi seorang yang lebih kreatif dan menjadi seorang yang lebih inovatif, teman-teman. Jika kalian tidak kreatif dan inovatif pada zaman-zaman seperti ini, maka kalian akan habis, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi, setidaknya buat kalian yang aku saranin yang mungkin kurang passionnya di dunia teknologi atau digitalisasi, setidaknya kalian tahulah bagaimana perkembangan teknologi pada zaman saat ini. Cukup tahu aja, cukup tahu teman-teman. Bagaimana sih perkembangan? Dengan kalian cukup tahu, jadi kalian bisa melihat peluang. Oh, ternyata teknologi zaman sekarang luar biasa, peluangnya adalah di sini, di sini, dan di sini. Jika kalian buta angka teknologi, akan perkembang teknologi, maka kalian tidak, malah akan kebingungan teman-teman, seperti itu. Aku harus kemana nih? Sekarang sudah serba canggih, aku tidak punya kemampuan tentang teknologi, aku tidak kemampuan apa-apa, ini aku bingung. Jadi itulah teman-teman, setidaknya tahulah tentang perkembangan pada teknologi zaman sekarang. Dan itulah dampaknya ke YouTube apa? Berhubung kalian dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif, dan jalan yang paling mudah juga bisa jadi adalah mereka akan ke YouTube gitu teman-teman. Karena mungkin ya dari cara kerjanya pun, walaupun mungkin next peraturannya akan lebih ketat, bisa jadi, tapi adalah peluang yang sangat-sangat terbuka lebar, yaitu YouTube teman-teman, seperti itu. Jadi bukan berarti aku menyarankan kalian semua untuk menjadi seorang YouTuber, itu tidak teman-teman. Aku hanya ya sedikit memprediksi bagaimana teknologi yang akan datang dan dampaknya ya ke kehidupan kita gitu teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus mulai berpikir apa yang menjadi passion kita gitu. Kalau memang passion kalian di dunia sosial media, mulai sekarang kalian tata, aku harus bisa menghasilkan uang di sosial media. Mungkin kalau misalnya kalian tidak bisa berkarya seperti ini, atau mungkin kalian tidak bisa di Instagram, di Facebook, mungkin kalian pelajari toko-toko online, mungkin kalian bisa pelajari sistem penjualan online. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat bercabang sekali teknologi teman. Tidak hanya YouTube, Instagram, Facebook yang berpeluang menghasilkan uang. Kan juga bisa berwirausaha dengan modal kecil, dengan syarat kalian mau belajar tentang proses-proses penjualan online dan sebagainya yang bisa menguntungkan dan memudahkan untuk kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi 3 poin itu ya teman-teman. Ya susahnya cari kerja, tekanan teknologi yang semakin maju pada tahun-tahun yang akan datang, dan yang ketiga pastinya menuntut kreativitas dan inovatif kalian gitu. Jadi mulai kita rubah mindset kita teman-teman. Yang awalnya kita hanya ingin ngelamar pekerjaan, aduh aku harus mendapatkan pekerjaan yang bagus, aku harus mendapat perusahaan yang besar. Kita mulai ubah teman-teman. Aku harus bisa mempunyai usaha sendiri, seperti itu teman-teman. Apapun yang namanya usaha, entah berwirausaha atau kalian berkonten kreator seperti ini, seperti aku ini teman-teman, silakan bebas. Yang penting kalian menghasilkan uang sendiri tanpa pressure yang berlebihan gitu teman-teman, tanpa adanya pressure yang sangat-sangat membuat kalian tidak nyaman. Itu udah sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi mari kita rubah mindset kita di 2020 ya teman-teman. Buat kalian YouTuber pemula, aku pun juga masih pemula. Insya Allah aku akan segera mencapai 1000 subscriber teman-teman. Dan buat kalian para YouTuber pemula yang lainnya juga, mari kita semangat gitu untuk bikin konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain dan membantu untuk orang lain teman-teman. Jadi dengan begitu insya Allah channel kita akan mudah berkembang, seperti itu. Jadi tetap semangat untuk para YouTuber pemula. Jangan pernah menyerah, tetap konsisten. Mulai pikirkan masa-masa yang akan datang, bahwa jika kalian tidak saat ini, maka kita tidak tahu masa-masa yang akan datang ya teman-teman. Jadi mulai pikirkan apa yang akan datang,
saat ini teman-teman. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, peluang YouTube di 2020 dan tahun-tahun yang akan datang akan sangat luar biasa dan akan bisa jadi menjadi sumber penghasilan bagi orang-orang teman-teman, bagi orang-orang yang pengangguran dan orang-orang yang malas untuk belajar teknologi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sekian, semoga bermanfaat. Krisna Dewantara pamit. Semoga ada video-video selanjutnya yang lebih manfaat lagi, membahas tentang ya peluang kerja dan sebagainya, mungkin dengan review juga perawatan dan sebagainya. Ya, dengan kalian subscribe teman-teman pastinya. Jangan lupa dong kalian subscribe. Dengan kalian subscribe channelku, aku akan lebih semangat lagi gitu untuk share sesuatu yang bermanfaat untuk kalian dan memotivasi kalian pastinya dan memotivasi diriku sendiri teman-teman. Asik seperti itu ya. Jadi langsung aja teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya Krisna Dewantara pamit. Manusia tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Krisna Dewantara pamit dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.